Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik di rumah ya. Yang bisa lagi berkumpul dengan keluarga, silakan berkumpul dengan keluarga. Yang lagi merantau, kuatin hatinya. Walaupun nggak bisa ketemu keluarga hari puasa dan lebaran nanti, karena ada pembatasan sosial berskala besar ya, atau PSBB, harapannya adalah kalian masih harus tetap semangat dan membuktikan bahwa virus ini bisa kita lawan bersama-sama. Oke, kita biasanya lebih sering nih anak-anak kos nih biasanya mengadakan kegiatan tuh sama teman-temannya ya kan, teman-teman pergaulannya gitu, asik, anak-anak pergaulan, buset, anak-anak tongkrongan. Nah, jadi sebenarnya eh, kita nggak mau bahas nih, kita nggak mau bahas tentang kegiatan-kegiatan selama di bulan puasa ya, yang biasanya berhubungan dengan tongkrongan-tongkrongan kita. Kita nggak akan bahas itu di Cakap Opini episode ketiga yang akan kita bahas hari ini. Kita mau membahas di mana kalau sebenarnya di dalam pertemanan itu ada aturan-aturan yang nggak tertulis sebenarnya, cuman kayaknya sih harus kita pelajari mulai dari sekarang. Karena simple sih sebenarnya, cuman kita kadang melupakannya itu. Nah, pada hari ini aku mau membawakan 4 poin ya. 4 poin pada hari ini akan aku jabarkan pelan-pelan dari poin 1 sampai dengan poin 4 yang ya semoga relate dan bisa menambah wawasan kalian sih sebenarnya. Oke, langsung aja ke poin pertama. Poin pertama adalah bayarlah hutang sekecil apapun sebelum ditagih sama yang punya uang. Nah, ini penting nih. Biasanya anak-anak tongkrongan nih, asik, sama temen nih ya kan, pertemanan, biasanya pinjam meminjam duit itu hal yang lumrah, hal yang wajar gitu. Tapi yang sering dilupakan itu apa ya? Membayarnya, buset. Biasanya tuh minta yang tuh sampai sujud-sujud, sampai cium tangan, cium kaki, cium tembok. Giliran kita tagih, itu biasanya susah nih untuk baliknya nih duit. Kalau misalnya nominalnya kecil nggak apa-apa ya, cuman kalau misalnya nominalnya besar mungkin akan jadi lebih sulit kita akan ikhlas ya untuk melepaskan uang itu, pinjaman-pinjaman itu ya. Cium tembok. Nah, sebenarnya pinjam meminjam itu nggak apa-apa sih untuk sesuatu keadaan yang sangat mendesak ya, bukan untuk sesuatu yang remeh-remeh terus kita ngutang ke teman kita. Itu saya rasa bukan skala prioritas nomor satu sebenarnya. Cuman kalau misalnya di masa-masa kayak gini, misalnya pandemi kah atau corona kah, saya rasa pinjam meminjam itu nggak apa-apa sih, hutang berhutang gitu. Cuman poin yang harus kita garis bawahi adalah kita harus bisa membayarnya atau mengembalikan uang yang kita pinjam sebelum yang punya uang itu nagih. Misalnya aku pinjam nih sama temanku, terus aku selaku yang berhutang nih justru malah lebih galak daripada yang punya uang. Justru di situ salah kayaknya. Harusnya kebalik. Kita harusnya sadar diri dulu. Kenapa kita tidak menyisihkan ketika kita punya uang, tidak menyisihkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya lebih mendesak. Dan kita sebenarnya bisa punya save money ya, untuk misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di masa depan yang sebenarnya udah bisa kita eh, kalkulasiin atau estimasiin sebelumnya. Jadi minjam meminjam itu bisa diminimalisir. Jangan sampai ditagih nih terus kita mengelak, terus ditagih lagi nih kita ngelak lagi. Kalau memang sebenarnya nggak punya uang untuk, belum bisa balikin ya istilahnya, belum bisa balikin hutangnya sih, harusnya sih bisa dikomunikasiin sama yang memberi hutang sih. Jadi ada tenggat waktu yang bisa dikasih. Jadi istilahnya pertemanan kalian nggak rusak cuman karena utang yang diajuin gitu dan belum dibayar gitu. Alangkah baiknya semua sih dikomunikasiin sih, kan temen ya, tongkrongan, satu tongkrongan gak enak dong diem-dieman cuman karena utang ya kan. Kesimpulannya adalah itu tadi, kalian harus tepat waktu untuk balikinnya kapan, dan prioritasin untuk membayar hutang dulu. Seenggaknya kalian nggak punya beban moral nih sama teman kalian, dan di tongkrongan pun enak, sama-sama lepas kalau ngobrol bercanda, nggak ada halangan antara hutang. Karena saya yakin pasti ada yang berhutang di tongkrongan,
terus belum bayar-bayar nih, pasti ada rasa ganjel gitu kalau lagi ngumpul sama orang yang kita lagi pinjem uangnya gitu, pasti ada. Oke, langsung ke poin kedua ya. Yang kedua adalah hargai pandangan politik teman kita yang berbeda. Nah, di tahun 2019 kemarin ya, pemilihan presiden tuh suara masyarakat Indonesia tuh terpecah menjadi dua. Tahun 2019 kemarin kerasa banget itu, pandangan politik berbeda itu dikit. Temen yang udah berteman 10 tahun, 20 tahun itu bisa berantakan cuman karena pemilihan presiden. Kalau bisa jangan sampai seperti itu ya. Setiap orang pasti punya pandangan politiknya pribadi masing-masing. Mereka pasti melihat kelebihan dan kekurangan partai politik yang mereka dukung. Mau di berita partainya seburuk apa, ya ketika di tongkrongan ya lu asik-asik aja gitu harusnya. Ketika lu ngobrol politik ya lu ngobrol politik secara objektif, jangan secara subjektif. Lu membawa-bawa ya apa ya, isu sara di pembahasan itu, gua rasa nggak sangat tidak baik gitu. Kita ini cuma mendukung sampai di pilpres, udah setelah itu ya kita siapapun yang jadi harusnya kita dukung. Kalau baik kita dukung, kalau buruk ya alangkah baiknya kita kritisi dengan cara yang baik dan benar melalui saluran-saluran yang ada gitu. Jadi kritiknya adalah kritik membangun, bukan kritik yang istilahnya hanya sekedar mencemooh dan menjatuhkan satu sama lain. Jadi ya harusnya konflik-konflik horizontal kayak gitu nggak ada pengaruhnya di tongkrongan mereka nih, harusnya. Saya nggak tahu sih gimana kenyataan di lapangannya. Apakah perbedaan pandangan politik ini menjadi salah satu tolak ukur perpecahan di pertemanan kalian? Semoga nggak ya. Tembok, oke. Yang poin ketiga adalah poin ketiganya adalah pujilah teman kita itu di depan umum dan kritiklah dia di belakang panggung. Oke, jadi secara pribadi gitu kita mengkritik dia, yang dimana kita tuh lebih suka menjatuhkan orang di depan umum daripada memuji dia di depan umum. Padahal harusnya kita memuji dia di depan umum, dimana kita harus mengembangkan atau membesarkan hatinya dia, dan kita tahu nih bahwa dia ada kekurangan. Nah, kita bisa kritik dia secara pribadi, bisa melalui, sekarang kan teknologi banyak ya, bisa melalui DM Instagram, bisa dari WA juga bisa. Itu kayaknya lebih apa ya, lebih kesatria sih daripada mengkritik di depan umum yang lu bukan memperbaiki dia, malah justru menjatuhkan dia dan membuat mentalnya jatuh dan susah untuk bangkit lagi gitu. Jadi alangkah nggak baiknya sih kalau menurut pandanganku ya, kritik-kritik yang ditujukan di depan umum justru malah bukan membangkitkan semangat mereka untuk berubah, tapi malah untuk menjatuhkan mental mereka. Ya sebenarnya kita nggak pernah tahu sih hati orang, cuman ya kita minimalisir lah kritik orang di depan umum. Lebih banyakin lah pujian ke orang-orang itu, ke teman-teman kita, ke siapapun itu yang berani speak up atau yang lebih banyak ke membicarakan sesuatu yang sebenarnya sih sedikit salahnya, cuman kita biasa kan manusia cari-cari salah pasti, terus kemudian yang benernya lebih banyak, yang salahnya dikit. Justru malah yang dicarinya tuh yang salahnya dikit, malah kita nggak lihat keseluruhan yang benarnya itu gitu. Dikurang-kurangin lah kritik di depan umum ya. Kalau bisa secara pribadi, teknologi kan udah maju gitu, ada WA, ada DM Instagram, bisa dimanfaatin sih kayaknya, dan itu lebih akan membuat mereka introspeksi sih ke depannya. Terus poin yang terakhir, poin keempat di part 1 ini adalah jangan lihat teman kita tuh ketika dia udah sukses saja, tapi lihat dia gimana dia merangkak untuk sampai ke titik kesuksesan itu. Kan banyak nih ya teman-teman kita yang sukses nih, habis misalnya nih kayak aku nih, lulus kuliah, banyak nih teman-temanku yang udah masuk kerja, terus punya usaha sendiri, terus ya mereka memilih jalur-jalur profesional mereka sendiri. Kita nggak pernah tahu orang lain itu kerja kerasnya kayak apa sampai dia bisa di titik dia sampai di posisi itu gitu. Kita cuma taunya dia lulus kuliah, dia langsung di posisi itu.
Padahal untuk mencapai suatu titik itu sebenarnya nggak pernah mudah sih, dan itu banyak orang pernah membagikan pengalamannya nggak pernah mudah untuk sampai di titik yang istilahnya tinggi, yang diidam-idamkan banyak orang. Tapi biasanya kita mengesampingkan proses kegagalan itu. Kita nggak pernah tahu seberapa banyak dia harus introspeksi, memperbaiki diri dari kegagalannya. Istilahnya, eh, kegagalan bukan sebuah aib sih. Aib bukan, sesuatu yang perlu ditunjukkan juga bukan, tapi justru kegagalan tuh ya itu tadi sih, kita harus bisa ambil hikmahnya, kita harus bisa ambil positifnya. Jadi kegagalan kan untuk mengubah kita ke depannya jadi lebih baik ya, bukan mengubah kita menjadi semakin terpuruk dengan kegagalan itu. Seharusnya eh sinergi sih antara teman satu dan teman lainnya. Kalau tahu temannya gagal, oke, kita kita harus motivasiin nih dia, kita harus semangatin nih dia bahwa posisi dia, oke, sedih nggak apa-apa, cuman lu harus bangkit secepat mungkin gitu. Tapi untuk yang teman-teman kita yang sudah istilahnya dia sudah sukses dengan jalannya dia, ya alangkah baiknya sih kita dukung ya, bukan terus kita iri. Ya sebenarnya sih iri dan dengki sih, kalau misalnya kebanyakan teman-teman kita udah sukses, kita lupa nih, kita biasanya iri sama dengki nih sama teman-teman kita. Kenapa dia bisa sukses padahal pinteran juga gua gitu, biasanya sih gitu. Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu sih rezeki orang itu ada di mana. Mungkin pada saat itu rezeki kita belum saatnya kita dapat di waktu itu, dan sangat besar peluang pada saat itu rezekinya adalah rezeki milik orang lain, dan kemudian pas pada saat itu juga kita lagi merasa drop, jadi kita kayak nggak ikhlas gitu lihat kebahagiaan orang lain atas kesuksesannya. Harapannya adalah kesuksesan tiap orang tuh pasti beda dan punya waktunya masing-masing. Kita nggak bisa memukul rata kesuksesan dan rezeki orang. Kapan kita akan dapat rezeki itu, mungkin bisa orang lain lebih cepat atau kita lebih nanti-nanti. Toh pada akhirnya adalah rezeki ada di tangan Allah kan. Jadi nggak akan mungkin ketukar sih. Kalau rezeki kita di waktu yang tepat pasti akan kita dapat, nggak mungkin nggak dapat sih. Mungkin waktunya aja, masalah waktu aja, mungkin kita yang belum sabar, atau mungkin ditahan dulu, jadi kesabaran dan ikhtiar kita jadi lebih terasah lagi ke depannya, jadi kita jadi manusia yang lebih kuat lagi dengan tidak iri dan dengki ke teman-teman kita. Oke, mungkin itu dulu ya part satunya. Jadi kemungkinan sih ada part 2-nya. Jadi video ini kalau bermanfaat untuk kalian, bisa kalian like. Kalau misalnya kalian ini rasa bisa kalian sebarkan positive vibe-nya ke orang-orang, bisa kalian share. Dan kalau misalnya kalian mau punya kritik, punya saran, punya masukan ke saya, bisa masukin di kolom komentar di bawah. Oke? Dan satu lagi, nah kalau sebenarnya subscribe kan gratis ya, jadi bisa kalian subscribe channel ini kalau misalnya kalian memang membutuhkan update-update video cakap opini di episode-episode selanjutnya. Gitu sih menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.